Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdio Naiwan dari kelompok 7. Di sini akan menjelaskan materi yang berjudul perjanjian atau kontrak pembiayaan. Yang pertama, pengertian perjanjian atau kontrak pembiayaan. Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya, perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Menurut Erzsébet, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Islam, kontrak berarti akad. Akad atau dalam bahasa Arab, akad artinya ikatan atau janji. Menurut Wahbah Al-Juhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Menurut ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Secara khusus, pembiayaan itu jika dikaitkan dengan aktivitas perbankan kerap disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia, aktiva produktif pada bank syariah adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontingensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Peraturan perbankan syariah mengatur secara spesifik serta lebih memperjelas operasional bank syariah, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pembiayaan pada perbankan syariah yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 1. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahyam bitamlik. Kedua, transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam, dan istisna. Yang ketiga, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Dan yang terakhir, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Selanjutnya, perjanjian kredit dalam perbankan konvensional. Perjanjian kredit termasuk ke dalam perjanjian inominat, sehingga ketentuannya tidak secara khusus diatur dalam KUHP Perdata. Namun, para sarjana hukum memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini yang secara garis besar, pendapat para sarjana hukum mengenai peraturan perjanjian kredit dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahwa perjanjian kredit pengaturannya merujuk pada buku 3 KUHP Perdata dan perjanjian kredit pengaturannya tunduk kepada Undang-Undang Perbankan. Subjek perjanjian kredit adalah pihak kreditor yang berhak atas prestasi dan pihak debitor yang berkewajiban atas prestasi. Hal ini senada dengan apa yang diatur dalam pasal 1234 KUHP Perdata bahwa prestasi dapat berbentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Asas dan syarat perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit terdapat asas yang dikenal dengan asas keseimbangan, asas kebebasan, dan yang terakhir asas keadilan. Dalam pasal 1320 KUHP Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian, yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu, dan yang terakhir, suatu sebab yang khas. Selanjutnya, bentuk klausul perjanjian kredit di bank konvensional. Yang pertama, syarat-syarat penarikan kredit pertama kali. Kedua, klausul mengenai maksimum kredit. Ketiga, klausul mengenai jangka waktu kredit. Keempat, klausul mengenai bunga pinjaman. Kelima, klausul mengenai barang agunan kredit. Keenam, klausul asuransi. Ketujuh, klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank. Kedelapan, trigger clause atau
opus bar clause. Yang ke-9 klausul mengenai denda. Ke-10 expense clause. 11 debit authorization clause. 12 representation and warranties. Yang ke-13 klausul ketaatan pada ketentuan bank. Ke-14 miscellaneous atau boilerplate provision. Ke-15 dispute settlement. Dan yang terakhir adalah fase penutup. Yang selanjutnya adalah penetapan akad pembiayaan dalam perbankan syariah. Sistem yang dianut dalam perbankan syariah adalah sistem pembiayaan yang berbeda dengan sistem kredit yang dianut dalam syariah dengan sistem bagi untung dan rugi. Memiliki konsep yang dianggap sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan bank syariah di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Tantangan ini sekaligus menjadi prospek yang cukup cerah untuk pengembangan bank syariah di masyarakat. Di samping itu, bank syariah dengan sistem bagi hasil yang lebih mengutamakan stabilitas di atas rentabilitas. Ciri-ciri pembiayaan bank syariah. Terdapat beberapa hal yang tidak bisa lepas dari sistem ekonomi syariah sebagai berikut. Yang pertama adalah larangan riba. Kedua, atas sesuatu yang ketiga, menghindari masyir atau gambling dan harus terbebas dari unsur goror atau spekulasi atau analisis yang tidak. Yang selanjutnya adalah akad pembiayaan bank syariah. Dari ketiga hal di atas, maka lahirlah beberapa asas yang harus termuat dalam akad atau kontrak syariah. Penjelasan asas dalam kontrak syariah sebagai berikut. Yang pertama adalah sukarela. Kedua, asas. Ketiga, luzum atau tidak berubah. Keempat, saling menguntungkan. Kelima, taswiyah atau kesetaraan. Keenam, transparansi. Ketujuh, ikhtiyati atau kehati-hatian. Kedelapan, kemampuan. Kesembilan, taisir. Kesembilan, ikat baik. Dan yang terakhir adalah sebab yang halal. Bentuk-bentuk klausul akad pembiayaan di bank syariah. Yang pertama, syarat-syarat penarikan kredit pertama kali. Kedua, klausul mengenai harga dan fasilitas pembiayaan yang dalam perjanjian kredit maksimum kredit. Ketiga, klausul mengenai pembayaran kembali dan denda. Keempat, klausul mengenai barang agunan kredit. Kelima, klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank. Keenam, klausul mengenai risiko. Ketujuh, klausul mengenai denda. Ke-8, expense clause. Yang ke-9, representation atau warranties. Yang ke-10, klausul keberlakuan ketentuan. Ke-11, klausul ketaatan pada ketentuan bank. Ke-12, dispute settlement. Yang terakhir adalah bentuk. Selanjutnya yang adalah bentuk akad dalam pembiayaan bank syariah. Yang pertama adalah akad tabaru. Adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit transaction. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabaru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Imbalan dari akad tabaru ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Yang kedua adalah akad tijaroh. Berbeda dengan akad tabaru, maka akad tijaroh atau muawadah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijaroh adalah akad-akad investasi jual beli sewa menyewa. Kemudian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijaroh pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yakni natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Yang terakhir adalah akad tadayun, akad utang piutang. Secara harfiah, akad tadayun diambil dari kosakata tadayyana yatadayunu tadayyunan, yang berarti saling meminjamkan atau memberikan pinjaman berupa harta benda atau uang. Dengan demikian, akad tadayun adalah akad yang muncul dalam utang piutang. Karena akad tadayun merupakan akad yang muncul dalam perikatan utang piutang atau pinjam-meminjam, prinsip akad tadayun tidak boleh mengambil keuntungan dan mengambil kelebihan dari harta atau uang yang dipinjamkan. Sedangkan bagi si peminjam wajib membayar dan mengembalikan secara utuh. Pada hakikatnya, dalam akad ini tidak hanya untuk kebaikan atau membantu mereka yang berada dalam kesulitan secara finansial, tetapi semangat dalam akad ini adalah menstimuluskan mereka yang lemah untuk menjadi kuat dan memiliki daya produktivitas yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.